Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sulistiawati. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang KB imunisasi dan bayi tabung sebagai bentuk tugas Islam dan Iptek semester 4. Berbicara tentang keluarga berencana atau KB dalam perspektif agama Islam, ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pembatasan kelahiran atau yang disebut dengan tahdid an-nasl. Yang kedua adalah pengaturan kelahiran atau yang disebut dengan tanzim an-nasl. Dalam buku Pondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI tahun 2017 dijelaskan bahwa semua ulama melarang pembatasan kelahiran karena cara ini dianggap permanen, dan mencegah kelahiran secara permanen itu diharamkan oleh agama Islam. Sedangkan pengaturan kelahiran diperbolehkan oleh para ulama karena pengaturan kelahiran itu tidak tergolong dalam pembatasan, apalagi KB ditujukan oleh keluarga untuk kemaslahatan keluarganya agar menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan berkualitas yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat Al-Quran diterangkan bahwa tidak dianjurkan umat Islam itu meninggalkan anak keturunan yang lemah, yakni dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, yang artinya hendaklah mereka takut jangan sampai meninggalkan anak keturunan yang lemah di belakangnya, dikhawatirkan akan sengsara. Sebab itu hendaklah mereka patuh kepada Allah dan hendaklah mereka berkata dengan perkataan yang benar. Quran surat An-Nisa ayat 9. Dengan dasar pertimbangan tersebut, maka menurut ajaran Islam, salah satu manfaat perkawinan adalah menghasilkan keturunan. Islam menganjurkan agar kehidupan anak keturunan jangan sampai terlantar dan menjadi beban atau tanggungan orang lain. Di luar tujuan itu, maka upaya mencegah kehamilan adalah berlawanan dengan ajaran agama Islam. Demikian pula keluarga berencana yang dihasilkan untuk pencegahan kehamilan. Dalam keadaan darurat, upaya ini diperbolehkan dengan syarat adanya persetujuan suami istri dan tidak mendatangkan mudarat jasmani dan rohani. Dengan demikian dapat dipahami bahwa KB dalam arti tanzimul nasl pada dasarnya sejalan dengan ajaran agama Islam yang merupakan ikhtiar untuk menyiapkan generasi yang berkualitas dengan melakukan pengaturan dan perencanaan keluarga sehingga tidak menelantarkan anak keturunannya dan tidak membebani orang lain. Pengaturan kehamilan maupun kelahiran anak dapat dibenarkan sebagai kondisi darurat atas pertimbangan keselamatan jiwa dan keselamatan ibu karena hamil atau melahirkan, mengkhawatirkan keselamatan agama akibat kesulitan aidu, adanya kekhawatiran atas kesehatan dan pendidikan anak-anak bila jarak terlalu dekat. Keputusan pelaksanaan KB dilakukan dengan persetujuan suami istri dengan pertimbangan aspek kesehatan dan nilai-nilai Islam. Adapun KB yang dipandang menyalahi ajaran agama Islam adalah KB yang dilakukan karena sikap enggan mempunyai anak dan menggunakan alat kontrasepsi dengan cara sterilisasi yang dapat merusak atau mengubah organ reproduksi secara permanen dan menyalahi tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Alat-alat kontrasepsi ada bermacam-macam, tergantung metode kontrasepsi yang dipilihnya. Metode kontrasepsi dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama yaitu metode alami, seperti kalender dan senggama terputus. Yang kedua yaitu metode hormonal, seperti pil, suntik, dan implan. Metode yang ketiga yaitu metode peritang, yaitu kondom, spermisid, diafragma. Yang keempat ada
uterine device atau IUD atau spiral atau alat kontrasepsi dalam rahim. Yang kelima yaitu metode operasi seperti vasektomi dan tubektomi. Yang keenam ada metode operasi yaitu implan dan IUD dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama dan membutuhkan peralatan tambahan. Pil, suntik, dan kondom membutuhkan kepatuhan klien untuk menjamin pencegahan kehamilan yang tidak dikehendaki. Sedangkan untuk vasektomi dan tubektomi, sebagian ulama masih meragukan kebolehannya. Metode KB ini terutama dengan menggunakan pemotongan yang permanen karena dikhawatirkan tidak dapat disambung yang seperti sedia kala. Seperti pandangan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dan MUI masih belum memberikan ketegasan akan kebolehan metode KB, vasektomi, dan tubektomi. Selanjutnya yaitu membahas tentang imunisasi. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pentingnya nilai-nilai kesehatan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu di dalam dada dan petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang beriman." Quran Surat Yunus ayat 57. Bahkan pentingnya kesehatan di dalam Islam ini tidak hanya dari aspek jasmaniah, tetapi juga rohani. Oleh sebab itu, setiap muslim wajib secara agama menjaga kesehatannya dan menyeimbangkan dengan kebutuhan rohanianya. Demi penjagaan terhadap kesehatan, syariat Islam juga memberikan berbagai keringanan di dalam beribadah dengan tujuan meringankan, memudahkan, dan tidak membuat payah badan. Dalam pemberian keringanan berbuka bagi orang yang sakit dan berpergian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Seorang muslim wajib memelihara kesehatan badannya sebagaimana kewajiban negara menjaga kesehatan masyarakatnya dan menanggulangi wabah penyakit yang menyerang rakyatnya." Sehingga di kalangan kaum muslimin telah masyhur pernyataan yang menyebutkan kesehatan badan atau fisik didahulukan dari kesehatan beragama karena Tuhan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bahkan ada kaitannya dengan penghindaran diri dari penyakit yang mewabah pada suatu kawasan. Seorang muslim diperkenankan untuk menghindarkan diri dari kawasan tersebut untuk menuju yang lebih aman dengan istilah pindah dari qadar ketentuan Allah menuju pada qadar yang lain. Salah satu cara yang ditempuh agar seseorang dan masyarakat bisa memperoleh tingkat kesehatan yang tinggi adalah dengan cara imunisasi. Masalah imunisasi dan vaksinasi merupakan masalah hukum yang di dalam Islam menyangkut masalah ijtihadiyah. Yang dimaksud dengan ijtihadiyah adalah konsep menentukan hukum dengan bersungguh-sungguh berpikir untuk mencari sandaran Al-Quran dan hadis. Terkait dengan cara memberikan vaksin atau imunisasi, para ulama sepakat bahwa pemberian imunisasi baik diberikan dengan cara disuntik ataupun dengan melalui pil ataupun tablet dengan ditelan, maka cara yang semacam ini hukumnya adalah boleh ataupun halal selama dilakukan dengan orang yang mempunyai keahlian atau pengetahuan di bidang tersebut tanpa melihat agama dan sukunya. Adapun efek di tubuh sesudah divaksin ataupun imunisasi, jika tidak ada efek sesudah divaksin ataupun diimunisasi secara berlebihan seperti cemas ataupun senang secara berlebihan, play yang berlebihan, maka hal ini dihalalkan atau diperbolehkan. Berdasarkan fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi dan vaksinasi secara umum, baik itu untuk imunisasi bayi, imunisasi tetanus, dan imunisasi lainnya, maka secara umum fatwa MUI memutuskan antara lain yang pertama, imunisasi pada dasarnya adalah diperbolehkan atau mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu. Yang kedua yaitu vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga yaitu penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram atau najis, maka hukumnya adalah haram. Yang keempat yaitu imunisasi dengan vaksin yang haram atau najis tidak diperbolehkan kecuali satu, digunakan pada kondisi darurat. Yang kedua, belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci. Yang ketiga, adanya keterangan tenaga medis yang berkompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
Yang kelima yaitu dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat ataupun kecacatan permanen yang akan mengancam jiwanya dengan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib karena memelihara kesehatan diri. Yang keenam yaitu imunisasi tidak diperbolehkan dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya menimbulkan dampak yang membahayakan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang bayi tabung. Sistem bayi tabung adalah salah satu cara yang dilakukan oleh para ahli untuk memenuhi keinginan suami istri untuk memperoleh anak. Karena dalam persetubuhan mereka tidak dapat mempertemukan sperma suami dan ovum istri dalam rahim istri, padahal sperma suami dan istri itu dalam keadaan sehat, dengan arti keduanya dapat menghasilkan buah yang jika bertemu. Oleh karena itu, dokter ahli kandungan melakukan sistem bayi tabung ini. Bayi tabung atau pembuatan in vitro adalah sebuah teknik pembuahan di mana sel telur dibuahi di luar rahim istri. Bayi tabung adalah salah satu metode untuk mengatasi masalah kesuburan ketika metode lainnya tidak berhasil. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Dalam bahasa Arab, bayi tabung dikenal dengan istilah at-tankihas sinai atau tiflu al-unbut karena teknik bayi tabung ini terbilang baru jika dibandingkan dengan masa kehidupan para ulama terdahulu, sehingga tidak ditemukan mereka pernah membahasnya dan tidak pula menyebutkannya dalam kitab-kitab mereka, kecuali dalam kitab Asy-Syafi'iyah dikenal sebuah istilah yakni istighal, pemasukan. Maksudnya ialah proses pemasukan sperma suami ke dalam rahim istrinya tanpa melalui hubungan suami istri. Proses dokter mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian dipertemukan dalam sebuah kapsul atau tabung, lalu dimasukkan ke dalam rahim istrinya. Terjadilah pembuahan, lalu istri hamil dan kemudian melahirkan. Menurut Majelis Tarjih, proses yang demikian dapat dibenarkan oleh agama Islam karena sperma suami diletakkan dalam rahim istri yang dikawini dengan akad yang sah. Berdasarkan hadis diriwayatkan dari Ruwaifi bin Thabit Al-Ansari, ia berkata, "Aku pernah beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu perang Hunain. Beliau berdiri berkhutbah di antara kami, antara lain beliau berkata, tidak boleh bagi seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan air maninya ke ladang orang lain." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis ini kita dapat pahami bahwa air mani seorang laki-laki hanyalah boleh diletakkan dan ditumpahkan ke faraj istrinya. Dilarang diletakkan atau ditumpahkan ke faraj yang bukan istrinya, yang tidak melakukan akad nikah dengan yang sah dengannya. Allah berfirman yang artinya, bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka, istri-istrimu, telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. Quran Surat An-Nisa ayat 21. Dari hadis dan ayat di atas dapat dipahami bahwa air mani suami hanya boleh diletakkan pada faraj istri yang memiliki ovum, tidak boleh diletakkan pada faraj istrinya yang lain. Jadi bayi tabung itu diperbolehkan jika yang membuahi adalah suami sah dan diletakkan di rahim istri sahnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada lebihnya itu datangnya dari Allah, dan jika ada kurangnya itu datangnya dari saya sendiri. Undur maqala wala tandur man qala. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.